Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada, amma ba'd. Sahabat THR yang dimuliakan Allah, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kutipan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itulah bukti bahwa Allah memerintahkan kepada kita semuanya agar selalu berdoa, dan doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat, kita akan belajar waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja waktu tersebut? Yang pertama adalah di sepertiga malam. Ini adalah waktu yang paling mustajab, apalagi di bulan puasa ini. Apabila kita bisa memanfaatkan sepertiga malam, bukan hanya doa kita yang kita kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga akan mendapatkan derajat yang tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asalaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah kutipan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa siapa yang berhasil melakukan qiyamul lail setiap hari dan secara konsisten, maka Allah di sana memberikan sebuah tempat yang terpuji baginya. Selanjutnya adalah di sepanjang orang yang berpuasa. Di sanalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi apabila kita ini dalam keadaan berpuasa, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, karena di sepanjang kita berpuasa, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjelang berbuka puasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna shaimi inda fitrihi la da'watan ma turadu." Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Nah, di saat berbuka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala apa yang dicita-citakan, maka di sanalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Selanjutnya yaitu di antara azan dan iqamah. Ketika kita di masjid, suara azan sudah berkumandang. Nah, di jeda antara azan dan iqamah, disitulah tempat atau waktu yang istijabah untuk berdoa. Yang kelima adalah pada hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Dzakara yaumal jum'ah faqala fi sa'atan la yuwafiquha indal muslim. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi semua umat Islam. Sepanjang hari Jumat adalah di mana waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Karena kita berada di dalam bulan puasa, maka di situ Allah memberikan atau menciptakan malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 malam. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Artinya apa? Pada malam Lailatul Qadar, disitulah malam yang sangat istimewa. Malam yang disebut dengan 1000 malam. Satu hari sama dengan 1000 bulan. Dimana apabila kita bermunajat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita harapkan insya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena sangat istimewanya malam tersebut. Nah, itulah waktu-waktu istimewa yang telah kita pelajari bersama. Silahkan para sahabat THR memunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diutamakan pada waktu-waktu tersebut. Namun, apakah doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah semua yang apa kita doakan pada Allah, apa yang kita minta pada Allah, pasti Allah berikan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian dengan catatan kita tidak boleh berputus asa. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi apabila kita terus berdoa memohon pada Allah, maka apa yang kita doakan, maka Allah akan menjawab segala doa. Karena doa itu ad-du'a sihul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita sebagai orang mukmin, maka senjata kita hanyalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, pasti kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat THR yang dimuliakan Allah, beberapa waktu istijabah dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat pada saya pribadi dan pada kita semuanya pada umumnya. Sekian, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.